Halo, selamat siang dimanapun Anda berada dan di universe manapun Anda berada. Sekarang tanggal 2 Mei, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin buat Anda yang merayakannya. Dan pada video kali ini kita akan lanjut belajar tentang concurrency pattern dalam bahasa pemrograman Go. Ini adalah sesuatu yang menurut saya penting sebagai seorang software engineer untuk mengerti tentang concurrency pattern. Ya, kalau kalian menggunakan fitur concurrency dalam bahasa pemrograman Go, ini adalah salah satu yang perlu kalian pelajari di luar hal-hal lain, misalnya kayak OS trading, hardware trading, I/O bound, CPU bound, dan lain sebagainya. Oke, nah aku punya 8 patterns yang akan dipelajari, dan terakhir kita akan tutup dengan sebuah demo di mana akan ada sebuah problem yang kita akan coba solve dengan menggunakan salah satu pattern yang akan kita pelajari. Alright, so without further ado, let's get started. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran berikutnya. Pattern pertama adalah wait for result atau menunggu hasil. Nah, ide dari pattern ini adalah kita akan menggunakan sebuah channel untuk signaling semantiknya. Nanti akan ada sebuah goroutine yang akan mengerjakan sebuah task dan goroutine lain yang akan menunggu task tersebut selesai dengan menggunakan channel untuk notifikasinya. Nah, skenarionya adalah misal di sebuah kantor ada pegawai baru, tapi dia udah ngerti tanpa disuruh pekerjaan apa yang dia harus kerjain. Jadi ketika manajernya datang, manajernya tinggal duduk nunggu si pegawai baru tersebut kasih tahu kalau pekerjaannya udah beres. Right. Nah, sekarang kita akan lihat contoh code-nya seperti apa. Alright. Nah, ini contoh code-nya untuk yang wait for result. Jadi di sini saya menggunakan channel dengan tipe data string. Ya, untuk mengirimkan data judul kerjaannya apa. Nah, kemudian saya menggunakan closure dan menggunakan keyword go. Nah, seperti kita tahu kalau kita tambahin keyword go artinya closure ini akan dijalankan di goroutine terpisah dari goroutine utama yang ada di dalam main function. Kemudian saya menggunakan time.sleep dengan sebuah random value untuk mensimulasikan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tasknya. Kemudian setelah selesai tasknya, kita mengirimkan cells ke channelnya. Kemudian kita print kalau employee-nya mengirimkan signal. Nah, di luar closure ini ada sebuah variabel T di mana di sini dia menunggu ada data yang dikirimkan dari channel. Right. Nah, operasi pada line 26 ini dia akan blocking sampai nanti line 18 ini di-execute. Right, ini akan blocking. Kemudian line 29 kita akan print lagi manager receive signal. Right. Dan di line 32 di sini saya menggunakan type sleep hanya untuk ensure ada waktu untuk kita ambil semua resultnya. Dan ini saya pakai teknik seperti ini hanya untuk demo aja. Right. Jadi ini adalah waiting di mana pada line 26 dia akan wait sampai nanti ada code yang mengirimkan value ke channelnya yaitu di line 18. Nah, ini adalah wait for result. Yang perlu diperhatikan di pattern ini adalah bahwa setelah channel dikirimkan pada line 18, maka line 26 akan menerima, right? Jadi line 26 dia akan continue dan line 18 dia juga akan continue. Dan di case ini adalah mereka akan print employee send signal atau manager receive signal. Nah, ordernya maksudnya adalah yang mana nih yang di print duluan, apakah employee dulu atau manager dulu. Nah, itu nggak tentu ya. It's not guarantee kalau yang line 21 akan selalu di print duluan. Behaviornya seperti itu. So please take a note on that behavior ya when you do
this kind of thing, right? Kalau ordernya tidak diganti, right? Karena yang namanya concurrency programming, multithreading programming is like we do the job out of order, right? So the order should be doesn't matter for us, right? The only guarantee that we need to take care is that the job that we send will be received and will be executed. That's wait for result pattern. Nah, kita akan lanjut ke pattern kedua. Pattern kedua yaitu fan out, ya, kipas fan out keluar. Bedanya dari wait for result, di sini kita memiliki banyak employee, ya, lebih dari satu employee, kayak gitu, yang dapat mengerjakan tas-tas kita, right? Jadi di sini kita masih menggunakan channel untuk signaling semantiknya, dan channelnya akan buffered channel, right? Kenapa kita pakai buffer channel? Nanti kita akan lihat. Dan kemudian kita menggunakan goroutine untuk start multiple goroutine untuk melakukan tasnya, ya, the workers, ya. And then the last one is kita akan punya multiple goroutine untuk mengerjakan tas, dan mereka akan mengirimkan sinyal kepada si manager kalau pekerjaan mereka sudah selesai, right? Nah, kita akan lihat sekarang contoh code seperti apa. Dan ini adalah contoh code untuk yang fan out pattern. Sebagai contoh di sini saya menggunakan 10 sebagai jumlah employee-nya. Jadi saya manajer punya 10 pegawai gitu ya. Dan di sini saya menggunakan sama channel tipe datanya string, tapi di sini saya menggunakan buffer channel dengan size atau capacity-nya adalah sesuai dengan jumlah employee-nya, yaitu 10. Oke. Nah, kenapa saya menggunakan buffer channel di sini? Supaya nanti ketika kita mengirimkan data, right, operasi pengirimannya itu nggak blocking karena unbuffered channel, right? Kita bisa kirimin value ke channel yang bufferednya, kirimin aja sampai channelnya penuh, it's okay, doesn't matter. Yang penting adalah nanti kita akan consume value dari channelnya satu-satu. Jadi dari sisi pengiriman, it will not block you, right? Nah, habis itu kita akan menggunakan for loop, right? Sejumlah employee-nya. Di sini kita akan generate closure lagi, goroutine. Berarti kita akan punya 10 goroutine, masing-masing employee atau worker akan punya satu representatif si goroutine-nya. Kemudian mereka mengerjakan tas sejumlah waktu dan akan mengirimkan value ke dalam channel. Kalau kita menggunakan unbuffered channel, maka misalnya kalau pegawai ke-5 mengirimkan data sales ke dalam channel dan manajernya belum siap untuk menerima, maka si employee ke-5 itu dia akan keblok, dia nggak akan bisa ngirimin data ke dalam channelnya. So it's something that we don't want to have. So that's why we are using buffer channel here, right? Nah, di line 30 di sini kita akan menggunakan for employees lebih besar dari 0. Kemudian di dalamnya kita akan receive value dari channel yang dikirimkan dari line 24. Kemudian setelahnya di line 33 kita akan kurangi jumlah employee-nya. So di sini artinya adalah kita akan mengambil value dari channel dan kita akan print sebanyak 10 kali, right, sejumlah employee-nya. Jadi 10 employee mengirimkan pekerjaannya di line 24 dan manajernya mengambil 10 pekerjaan yang dikerjakan sama employee-nya.
Nah, itu adalah fan out, right? Jadi kita memiliki lebih dari banyak worker untuk mengerjakan task. Salah satu poin yang penting untuk kalian cermati dalam menggunakan pattern ini adalah dengan menggunakan pattern fan out, kita bisa memberikan load yang banyak gitu ke sistem kita atau ke sistem lain yang dipanggil oleh sistem kita. Nah, buat long running proses, maybe it is something that we should avoid gitu ya. Karena again di sini kita lihat go routine-nya adalah berdasarkan jumlah employee-nya atau work to do. Bayangin kalau kita harus mengerjakan kalau lagi ada let's say 1000 request per second tiba-tiba gitu ya. Kita harus ngerjain 1000 kerjaan at the same time, itu load ke sistemnya berat banget. Right, so it's something that I'm not suggesting for you to do. But other than that, maybe for a script atau like a cron job, maybe it's okay, right? Again, we should consider the load, right, from the fan out pattern. Nah, itu adalah pattern kedua yaitu fan out, dan kita akan pelajari fan ketiga. Kok fan out ketiga? Bukan, pattern ketiga maksudnya. Oke, pattern ketiga, wait for task. Nah, ini ada kebalikan dari pattern pertama yaitu wait for result. Nah, di pattern ketiga ini kita menunggu kerjaan. Jadi employee-nya dia nggak tahu nih apa yang harus dikerjain gitu ya. Jadi harus dikasih tahu dulu sama manajer, ya ini loh kerjaan yang kamu harus kerjain, right? So the main idea di balik wait for task itu adalah masih sama, kita menggunakan channel untuk signaling semantiknya. Tapi di sini go routine si workernya, dia waiting for task, dia nunggu task yang akan dikirimkan sama manajernya. Kemudian yang ketiga adalah sebuah go routine yang kita gunakan untuk mengirimkan task ke si go routine workernya. Yang membedakan adalah berarti di sini the amount of the time the new employee wait is unknown. Betul nggak? Betul. Karena apa? Karena ya dia nggak tahu kapan dia dikirimkan task yang manager, right? But the important thing is that the guarantee that we need to have is the task yang kita kirimkan ke si employee itu bakal di receive sama mereka dan dikerjain. That what matters, right? Nah, kita akan lihat contoh penerapan code-nya seperti apa. Oke, ini contoh code-nya untuk pattern wait for task. Di sini kita menggunakan channel lagi, yaitu channel string. Dan ini adalah unbuffered channel, right? Nah, ini saya tekankan lagi, di sini kita menggunakan unbuffered channel. Ya, kenapa menggunakan unbuffered channel? Nanti kita lihat. Kemudian, di sini kita memiliki closure di go routine terpisah, di mana go routine ini akan menunggu sebuah kerjaan diterima sama workernya atau si employee. So, line 18 ini tidak akan blocking sampai nanti ada sebuah code lain yang akan mengirimkan value ke si channelnya. Kemudian, line 23. Di sini saya menggunakan time.sleep untuk mensimulasikan. Ya, kalau si manajernya butuh waktu untuk prepare tasknya. Dan ketika tasknya siap untuk dikirimkan, maka ya udah kita send aja ke channel sales. Ke channel dengan value sales. Maka ketika line 28 execute, line 18 dia akan terima, so it will not block anymore, dan line 19 akan di-execute. Right. Seperti itu. Nah, ini adalah wait for task. Nah, kenapa kita menggunakan unbuffered channel? Ada yang tahu? Right. Kalau kita menggunakan buffered channel, misal channel ini kita kirimkan data sales, right? It's buffered channel. Bayangin, buffered channel, right? So it means that ada kemungkinan
bahwa channel yang kita kirimkan ke buffer channel itu belum diterima sama worker. Ya dong, karena buffer channel. It means that there's a potential that the signal is not received by the receiver and then we continue the code and we do something that we supposed not to do. Seperti itu. Jadi kita perlu menggunakan buffer channel, unbuffered channel di sini. Dan pattern wait for task ini adalah base pattern untuk pola berikutnya, yaitu pull. Right, kita akan lihat pull pattern itu seperti apa. Oke, pattern berikutnya pulling. Right. Di idea di balik pulling pattern ini adalah kita menggunakan channel untuk signaling semantiknya masih sama, tapi di sini kita menggunakan unbuffered channel, ya kan, untuk garansi bahwa coroutine-nya akan diterima. Itu mirip sama yang wait for task. Nah, yang membedakan adalah kita punya multiple coroutine yang nanti akan menjadi sebuah pool untuk ngerjain task dari channelnya itu. Dan ada sebuah coroutine terpisah untuk mengirimkan kerjaan atau task lewat channel. Jadi scenarionya adalah kalau kita manajer, kita punya banyak pekerja dan pekerja-pekerja baru itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi kita harus perintah mereka. Dan kita sebagai manajer menyiapkan tasknya lalu mengirimkan tasknya ke mereka. Nah, nanti pegawai pertama yang available, dia akan ambil kerjaannya dan akan ngerjain pekerjaannya. Setelah pegawai tersebut selesai ngerjain pekerjaannya, dia akan nunggu untuk kerjaan berikutnya sampai semua pekerjaan selesai dikerjakan. Jadi, waktu yang kita perlukan untuk menunggu semua pegawai tadi selesai mengerjakan tasknya, kita nggak tahu sebagai manajer, right? Tapi yang penting adalah kita akan mendapatkan notifikasi kalau semua pekerjaan yang kita kirimkan itu diterima. Bukan notifikasi, tapi kita akan mendapatkan jaminan kalau semua pekerjaan yang kita kirimkan ke employee itu akan diterima sama employee-nya dan mereka akan kerjaan. So let's get started to see the code. So di sini saya menggunakan channel dan ini unbuffered channel. Reasoningnya masih sama ya, untuk make sure kalau signal yang kita kirimkan ke channel ini nanti diterima sama workernya. Nah, kemudian di line 16 ada variabel G. Nah, G ini untuk menentukan jumlah workernya, ya, yang ada dalam pool workernya. Dan di sini saya menggunakan value dari runtime.number CPU. Runtime.num CPU ini akan mengembalikan jumlah logical CPU yang ada di laptop saya. Oh, sekarang ya, kalau kalian upload deploy di server berarti jumlah CPU yang ada di server kalian. Nah, saya menggunakan ini karena at the moment saya nggak tahu nih best value atau magic numbernya untuk si worker pool ini sebaiknya berapa. Nah, jadi saya pakai ya udah sesuai dengan number CPU-nya aja. Nah, nanti kalau udah di deploy, di test, di load test, ternyata butuh di adjust, dinaikin, masih bisa, ya udah dinaikin aja. So it's a good starting point. Nah, di sini saya menggunakan for loop untuk generate coroutine sejumlah number of CPU-nya ya. Ceritanya saya punya 8 ya. Jadi saya akan generate 8 coroutine, di mana di dalam coroutine ini dia akan nunggu task ya dari channelnya menggunakan range. Jadi nanti kalau belum ada yang mengirimkan task ke dalam channelnya, ya dia akan blocking di sini ya kan. Nah, ketika semua tasknya sudah dikirimkan, right, maka nanti kita akan print kalau employee-nya selesai mengerjakan task receive shutdown signal. Right, it happens when we close the channel. Right, who close the channel? It should be always the one who send the data into the channel. In this case is the manager. Right, the manager
close the channel, right? The channel still can be read, but we cannot send data anymore into that channel, so that this for loop will break and goes to line 28. At the other go routine, in the main go routine di sini saya menggunakan konstanta task 100 gitu ya. Mari yang presentasikan jumlah task yang harus dikerjakan sama 8 pegawai kita. Right? So, ya udah kita looping aja sebanyak 100 kali dan kita kirimkan ini loh kerjaan yang harus kalian kerjain. Right? Nah, dengan menggunakan unbuffered channel di line 13, ketika kita mengirimkan data di line 39, kita punya suatu garansi kalau task ini pasti akan di-receive sama si worker. Yang mana? Bebas, I don't care gitu yang mana ya dari 8 worker. Yang penting salah satu dari mereka akan receive kerjaan ini. Kalau 8 employee-nya penuh, ya line 39 ini akan blocking karena berarti nggak ada yang ready nih employee-nya. Just in this case, that's what we want, right? To make sure all the tasks we send is received and work by the channel, by the worker. Nah, setelah semua tasknya beres dikirimkan ke worker, kita akan tutup channelnya. Seperti yang tadi saya bilang, si manajernya notifikasi bahwa, yuk, semua kerjaan udah saya beres kerjain, silakan kalian kerjain yang lagi kalian kerjain, sesudahnya nggak akan ada kerjaan baru. Right. So when we close on line 45, this for loop will break and goes to 28. That's the pulling pattern. Let's go to the next pattern. Oke, pattern berikutnya adalah fan out. Masih fan out, tapi ada kata-kata semaphore atau sema bacanya gimana ya? Semaphore. Ya, fan out semaphore. Ide di balik fan out semaphore pattern ini adalah kita kali ini menggunakan buffer channel untuk signaling semantiknya. Ya kan? Nanti sama seperti fan out ada go routine yang mengerjakan banyak kerjaan, right? Ini adalah yang kita punya di fan out pattern, tapi kita tambahin nih dengan suatu channel lain yaitu semaphore channel untuk membatasi jumlah dari go routine yang bisa mengerjakan kerjaan dalam satuan waktu. Right? Jadi kalau fan out tadi ceritanya kan bakal ngasih load yang banyak banget. Nah, dengan adanya channel semaphore ini atau semaphore ini, kita limit jumlah loadnya dengan kapasitas tertentu yang kita bisa tentukan. Ya, jadi skenarionya adalah kita manajer punya banyak pegawai sama gitu ya. Pegawainya tahu apa yang mereka harus kerjain, jadi kita nggak perlu kasih tahu mereka. Jadi kita nunggu nih, manajer cuma nunggu doang. Yang membedakan di sini skenarionya adalah untuk mengerjakan pekerjaannya itu kita butuh komputer. Nah, masalahnya komputer yang tersedia itu cuma 10, tapi employee kita lebih dari 10. Jadi harus gantian. Ya, jadi employee lain kalau mau melakukan kerjaannya harus nunggu komputernya ini beres dipakai sama employee lain. Right? That's the semaphore. Right? Nah, good use case-nya untuk pattern ini adalah untuk batch processing, di mana kita punya sejumlah task untuk dikerjakan, tapi kita mau limit dalam satu waktu jumlah task yang mau dikerjakannya itu berapa. Let's see the code. Jadi ceritanya kita punya employee-nya 50, right? Nah, di sini kita menggunakan channel lagi untuk signaling semantiknya dengan menggunakan type-nya string, dan kali ini kita menggunakan buffer channel, ya kan, supaya nanti ketika employee-nya mengirimkan
notifikasi ke manajernya, dia nggak keblok. Nah, kemudian saya menggunakan variabel G untuk kapasitasnya, ya, untuk maksimum number running go routine, ya. Nah, di sini saya menggunakan runtime.num CPU-nya lagi. Nah, di sini saya menggunakan channel baru, membuat channel baru namanya SAM. Dan ini adalah buffer channel dengan kapasitasnya ada G, gitu ya. Untuk membatasi jumlah maksimum go routine dalam satu waktu yang bisa running untuk ngerjain tasnya. Di line 24 di sini saya looping sejumlah employee-nya. Ini sama kayak Venot tadi ya. Saya looping, saya generate juga masing-masing employee-nya satu go routine untuk satu employee. Right. Nah, tapi membedakan di line 32 di sini saya menggunakan, kita lihat di sini saya mengirimkan value ke channel semaphore ya. Jadi ketika ada go routine yang running atau runnable, dia akan kirimkan true ke channel semaphore. Nah, channel semaphore ini dia adalah buffer dengan kapasitas G. Misalnya kapasitasnya 8. Artinya, kalau jumlah employee kita adalah 50, berarti hanya ada 8 employee yang bisa mengerjakan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Ketika employee yang ke-9, maka channel SAM ini penuh. Right? Penuh. Buffernya penuh. Nah, artinya dia akan blocking. Nunggu sampai resource-nya dirilis. Di line 33 sampai 40, ini menandakan kerjaan yang dikerjakan sama employee-nya, sama kayak Venot ya. Dan di line 44, di sini kita akan rilis value dari semaphore ya. Kayak gitu. Jadi setelah semua task yang dia kerjain di sini selesai, kita akan ambil value dari semaphore channelnya 1 untuk supaya nanti go routine lain bisa ngerjain kerjaan. Si komputernya udah beres dipakai, bisa dipinjemin ke worker lainnya. Nah, di line 49 sampai 54 di sini si manajernya untuk nunggu semua employee-nya mengirimkan notifikasi kalau pekerjaannya sudah selesai. Right, ini adalah fan out dengan semaphore. So, let's go to the next pattern, the 6th pattern. Oke, pattern ke-6 yaitu fan out bounded. Fan out bounded ini sebenarnya by konsep agak mirip dengan semaphore, tapi ada bedanya juga ya. Nanti kita lihat bedanya apa. Jadi ide di balik fan out bounded ini adalah kita punya fixed number of worker go routines, right? Jadi worker go routine-nya itu udah fix, ya kan? Terus ada manager go routine yang akan membuat tasknya dan akan mengirimkan kerjaan ke workernya. Kita akan menggunakan buffer channel untuk signaling semantik untuk notify worker tentang tasknya. Nah, di sini skenario-nya adalah kita manager, kita punya pegawai, tapi pegawainya limited. Pegawai barunya nggak tahu apa yang mereka harus kerjain dan menunggu untuk kita kasih tahu ke mereka. Nah, kita prepare tasknya, kirimin ke mereka, ini loh kerjaannya. Kalau full nih, semua pegawai full ngerjain, maka task yang nextnya yang nggak bisa dikerjain itu ya udah kita simpan di suatu queue lah gitu, atau taruhlah di meja gitu ya, taruh ini. Jadi nanti kalau queue-nya udah mulai berkurang, task berikutnya diambil dari si meja itu gitu ceritanya. Ya, if the queue is full, you cannot put more tasks, right? And wait until the queue is reduced. Jadi kalau queue-nya udah penuh, ya udah kita nggak bisa masukin task baru ya kan. Mejanya penuh ya udah nggak bisa taruh task lagi gitu. The amount of time you wait for any given employee to take your task is unknown.
right? Iya, unknown. Kita nggak perlu tahu, sebenarnya kita nggak perlu tahu berapa lama si tasnya diambil dan dikerjain, tapi kita punya jaminan kalau tas yang kita kirimin nanti akan di-receive dan dikerjain sama si employee-nya. Nah, ini note di sini adalah use case-nya untuk bagusnya adalah untuk batch process juga gitu ya. Dimana kita punya limited number of executors. Jadi yang kita limit di sini adalah si workernya, executors. Kalau di Semaphore yang kita limit, kita punya sejumlah employee, kita limit dari sejumlah employee ini cuman bisa ngerjain berapa task gitu ya. Tapi kalau di sini kita limit langsung si employee-nya. So, kita akan lihat code-nya seperti apa dari fan outbound ini. Oke, ini contoh code-nya. Jadi di line 11 saya punya slice task ya. Menandakan bahwa jumlah task yang harus dikerjain sama worker sama employee kita. Ya kan. Ini saya bikin 1 2 3 4 dan kemudian saya isi di indeks ke 100 gitu ya. Nah, kemudian saya punya variable G yang menandakan bahwa maksimum workernya, right, dengan menggunakan runtime.numCPO lagi. Nah, di sini saya menggunakan waiting group untuk mengorkestrasikan si worknya, right. Nah, saya akan add jumlah goroutine yang harus ditunggu sebanyak G, ya. Jadi misalnya sebanyak 8. Right, di sini saya menggunakan atau membuat channel, buffer channel ya untuk signaling semantiknya sepanjang G. Oke. Nah, kemudian setelahnya di line 24 kita akan buat dan melaunch ya si worker goroutine-nya, si employee-nya sebanyak G. Nah, sebanyak G berarti kita limit employee-nya yang bekerja itu adalah G. At this case for example 8 gitu ya. Jadi akan ada 8 goroutine ngerjain kerjaan. Dan goroutine ini dia akan listen dengan menggunakan for range loop ke channel. Untuk any data yang ke send channel dia akan ambil dan dia akan ngerjain kerjaannya. Nah, setelah kerjaannya beres atau lebih tepatnya setelah semua kerjaannya beres, channel ditutup, maka dia akan print kalau employee receive shutdown dan waiting groupnya di mark sebagai done. Goroutine ini di mark ya udah beres. Nah, di bagian manajernya, di sini saya menggunakan range task, ya kan, dan di sini saya akan mengirimkan tasknya ke channel. Kalau buffer channelnya penuh, it means that the queue is full, right? So the 8 employees is all of them are busy, right? This will block, right? Because there will be no employee that able to receive the task anymore, gitu. Karena channel di sini kan kita pakai buffer sejumlah employee. Nah, nanti kalau sudah beres, semua tasknya udah disubmit, ya kan, kita bisa close the channel, ya kan, dan semua workernya nanti dia masih akan bisa untuk proses semua data yang masih ada di buffer channelnya. Tapi again, artinya di close itu adalah masih bisa di read tapi nggak bisa di send. So all the data inside the range here will be consumed, and then after all done, break, and then goes to line number 34, right? And at the end, number 50, this is our guarantee point, di mana manajernya dia akan nunggu sampai semua workernya beres ngerjain pekerjaan. Karena ketika kita close dari sisi manajer, hey, semua pekerjaan sudah saya kirimkan, ada kemungkinan pekerjaannya masih numpuk di meja, belum diambil sama employee-nya. Jadi manajernya harus nunggu sampai semua employee-nya bilang, Pak, saya udah beres, right? Nah, itu kita pakai waiting group. Jadi
fan out bounded. Batch processing yang kita batasi adalah number of workernya dengan menggunakan buffer channel dan waiting group. Right, that's fan out bounded. So let's go to the next pattern, shall we? Ide di balik pattern drop ini adalah kita punya limit dari task yang bisa dikerjakan dalam suatu waktu. Dan kalau melebihi limit itu, maka pekerjaan berikutnya akan di drop. Ya, di drop itu ya nggak akan dikerjain, dibuang. Right, jadi kita punya buffer channel untuk signaling semantiknya, kita punya worker go routines. Nah, nanti kita juga punya manager go routine, di mana dia akan mengirimkan task ke go routine worker. Dan kalau tasknya ketika kita kirimin itu nggak ada worker yang bisa ngerjain dan buffer channelnya ini adalah penuh, maka task tersebut akan di drop sama manajernya, dibuang ke tong sampah, nggak akan dikerjain. Right. Kelebihan order berikutnya dibuang. Right. Jadi skenario adalah kita adalah manajer dan kita punya employee. Manajernya menyiapkan task, kirimin ke employee. Right. Kita nggak nunggu employee-nya untuk ngambil tasknya. Right. Nah, tapi nanti ketika employee-nya nggak siap untuk ngerjain tasknya, maka tasknya akan di drop ya, dan task berikutnya akan coba disubmit lagi. Nah, good use case-nya adalah untuk nge-reduce pressure ke dalam sistem, dimana kita akan hanya mengizinkan request yang masih ada dalam kapasitas. So it's a good pattern for, let's say, DNS server, right? Like if the DNS server is over capacity, then the next request just drop it, right? Kita nggak mau membebani sistemnya, so the next one can be dropped. So let's see the code implementation of drop pattern. Alright, here it is. Example dari code drop pattern. Jadi di sini kita punya konstanta cap yang melambangkan bahwa ini adalah maksimum request yang bisa diproses sama sistemnya dalam suatu waktu. Dan value-nya 10, contoh gitu ya. Nah, kita punya buffer channel untuk nampung atau untuk merepresentasikan si kapasitas kita. Ya, buffer channel dengan kapasitasnya adalah 10. Nah, setelah itu kita akan buat si worker go routine ya. Right, di dalam worker go routine-nya di sini kita akan membuat range loop ya, untuk ngecek dari si channelnya dan dia akan ngerjain kerjaannya. Nah, di sini saya tidak menggunakan pool worker, but if you want you could, right? Just in sake of simplicity at this demo, I just use one worker, right? But it doesn't matter actually how many worker that you want to have. Nah, nextnya kita punya 100 task, ya kan? Oke. Nah, di sini line 27 manajernya ngirimin task. Nah, di sini kita menggunakan select case. Nah, select case di sini mengizinkan kita untuk melakukan beberapa action sesuai dengan channel operation yang terjadi pada saat itu di go routine yang sama. Alright. Jadi base conditionnya adalah kita bisa ngirimin value ke channel. Kalau misalnya channel ini buffernya lagi penuh, which is 10, udah ada 10 kerjaan di dalam buffer itu dan belum beres, maka case yang nomor 33 ini dia akan
blocking. Kalau kita provide default, artinya kalau case yang ini nggak bisa, karena dia blocking, dia akan masuk ke yang default. Nah, di default ini, di mana kita drop message-nya atau datanya. Ya, kita print di sini manager drop data. Jadi dengan menggunakan select case seperti ini, kita bisa deteksi kapasitas dari sebuah buffer channel, which is really good. Nah, setelah semua task yang ada kita kirimkan ke pegawai kita tutup channelnya. Right? Nanti workernya akan mengerjakan semua pekerjaan yang ada di dalam buffer channelnya. Nah, itu adalah contoh kode dari pattern drop. Kita akan lanjut ke pattern terakhir. Oke, pattern terakhir, cancellation. Pattern yang paling banyak kita lihat atau saya lihat di Codebase. Dengan menggunakan concurrency, kita bisa memanfaatkan concurrency pattern untuk meng-cancel suatu task yang blocking. Jadi kalau kita punya suatu task yang kita punya limited waktu untuk perform task tersebut, kalau udah reach limitation-nya kita mau cancel, kita mau move on, ya kita nggak mau nunggu, kita ignore aja yang lama itu ya. Jadi kita punya konteks untuk specify timeout-nya, kemudian kita punya buffer channel. Nah ini perlu diperhatikan, kita pakai buffer channel untuk provide signaling semantiknya. Kita ada worker go routine yang akan mengerjakan tasknya, dan ada manager go routine yang menunggu hasil kerjaannya atau timeoutnya, antara dua itu. Jadi skenario-nya adalah kita manajer dan punya pegawai, pegawai-pegawainya mengerjakan task, tapi kita nggak nunggu selamanya untuk untuk semua pegawainya berhasil mengerjakan task mereka sampai dengan selesai. Kita nggak nungguin karena kita manajer sibuk. Jadi kita punya waktu tunggunya. Jadi kalau di luar waktu tunggu kita, tas-tas yang masih dikerjain kita anggap nggak berhasil ya, di cancel. Pattern ini good use case-nya apa untuk ketika kita melakukan request misalnya ke remote service, misalnya database atau ke API, yang requestnya bisa lama, bisa ngeblok main aplikasi kita. Jadi kita nggak mau nunggu selamanya, ya udah kita pakai timeout kayak gitu untuk cancel. Kita akan lihat contoh code-nya. Oke, ini ada contoh code-nya. Di sini saya menggunakan konteks with timeout. Artinya adalah tolong kirimkan saya konteks baru, tapi ada timeout-nya berdasarkan konteks yang ada, terus timeout-nya berapa, right? In this case, karena kita nggak punya konteks sebelumnya, kita pakai konteks baru, yaitu dengan menggunakan konteks.background dengan durasinya 200 milisecond. Jadi konteks baru ini dia akan timeout setelah 200 milisecond. Dan dia akan mengembalikan juga sebuah cancel function yang kita harus execute minimum 1 kali untuk nge-release resource untuk si cancellation konteksnya. Kemudian di sini saya menggunakan channel type string, dan ini adalah buffer channel dengan kapasitasnya 1. Kenapa saya pakai buffer channel, nggak pakai unbuffer channel? Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian saya menggunakan atau nge-spawn closure function di goroutine terpisah untuk mensimulasikan pegawai kita kerja dengan durasi 220 milisecond. Ini random ya, dari 0 sampai 220 milisecond. Jadi ada kemungkinan pekerjaannya nggak beres karena timer kita 200 milisecond. Dan setelah pekerjaannya beres, dia akan kirimin sinyal ke channel. Dan di bawahnya di sini kita menggunakan select case lagi. Again, select case mengizinkan kita untuk perform multiple channel operation di goroutine yang sama. Dan di sini ada dua case. Yang case pertama, kita terima channel dari si employee kita. Kalau pekerjaannya udah beres, di bawah
duration timeoutnya yaitu 200 millisecond, which is good. Tapi kalau misalnya di atas 200 millisecond, kita akan terima kita akan terima channel konteks dan dari si konteks. Artinya bahwa proses sampai dengan select nunggu blocking ini sudah lebih dari 200 millisecond. Dan di sini kita akan print kalau worknya di cancel. Baik lagi ke pertanyaan awal, kenapa kita pakai buffer channel nggak pakai unbuffer channel aja? Kalau misalnya kita nggak pakai kita nggak pakai buffer channel kayak gini ya. Nah, terus kalau misalnya si worker ini dia timeout, dia masih on process. Kemudian select ini sudah mendetek timeout, artinya sudah masuk ke case yang konteks dan dia akan print dan function ini dia akan move on. Proses ini kan masih jalan ya sebenarnya di goroutine terpisah. Dan ketika dia mau kirim cells ke dalam channel, maka gak akan ada lagi yang nerima si channel itu. Karena goroutine utamanya sudah move on ke next code atau next function call. Jadi dia akan block forever and ever. Right? Ya, jadi dia akan blocking. Ya, jadi dia akan deadlock. Gitu, nggak bisa move on. Right? So we use buffer channel with size 1. Nah, supaya ketika dia timeout dan dia udah nggak ada yang nerimanya lagi, kita masih bisa ngirimin si cells ini ke dalam channel. Meskipun nggak ada yang terima. Tapi karena dia channelnya buffered, dia masih bisa terima. Right? That's the reason why we use buffer channel with size 1 here. This is one of the classic problem or issue on the Go developer yang belum punya banyak pengalaman. Biasanya mereka do the mistake something like this. So now you know and take a note of this, right? Right, that's the end of the last pattern. After this, we are going to see an example, alright, of a problem that we are going to try to solve it with concurrency pattern. Kita ada di sesi terakhir, dimana saya punya contoh problem yang kita akan coba solve dengan menggunakan concurrency pattern yang sudah kita pelajari. Ceritanya, di sini saya punya suatu simple program yang mensimulasikan sebuah problem. Di mana program ini dia akan memiliki 10 goroutine yang akan writing some logs to a device, gitu ya. Dia punya device, dia akan write ke dalam device ini. Dan di dalam goroutine ini, ya yang akan dilakukan adalah dia akan melakukan for loop dengan sleep 20 millisecond. Kemudian dia akan print sesuatu ke device-nya, print log data, gitu ya. It's a simple program like that. Nah, device itu adalah suatu device yang kita pakai untuk nge-mock real device di sini, di mana dia punya field problem. Nah, field problem ini adalah kita akan coba aktifkan nanti, di mana ketika kita coba write some byte into the device, ketika problemnya true, dia akan for loop forever and ever. Untuk merepresentasikan bottleneck di sisi device-nya. Let's say, aplikasinya kita jalanin, dia nge-lock terus kan. Suatu waktu, disknya penuh. It's full. Right? It means that it is IO bound, it is blocking. Right? Karena dia blocking, artinya aplikasi kita juga akan keblok karena kita nggak bisa write lagi ke lognya. Nah, di function main-nya di sini saya menggunakan signaling untuk nge-switch device-nya dari problematic ke nggak problematic ya dengan menggunakan Ctrl C. Right. Nah, kita akan running dulu aplikasinya supaya makin jelas.
Kita akan coba run. Boom. Nah, jadi aplikasinya kalau berjalan lancar dia akan nge-lock data kayak gitu ya. Bam 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 bam. Ceritanya at some point, right? At some point ada bottleneck di device-nya, disknya penuh, right? So I'm going to press Ctrl C, right? The signal will be received by the main function and turn on the problem field into true and go into the forever loop, right? Jadi ya udah ini bottleneck gitu. Jadi di disknya penuh, locknya nggak bisa di write, eventually it makes our application stopping. Dimana seharusnya aplikasi kita kan nggak harus stopping ya, karena cuman nggak bisa nge-lock data doang, right? So imagine that we found this problem and then oh yeah, it's because the disk was full and then we clear the disk and then we continue the program like that. I hit Ctrl C again and now the program is running healthy, right? How we can solve the issue supaya nanti kalau ada bottleneck di device-nya itu nggak ngeblok lagi si aplikasi kita dengan menggunakan salah satu pattern yang kita punya yang tadi kita sudah pelajari, yaitu drop pattern. So we are going to see the solution, right? I have prepared the solution. So first of all, what we are trying to do, kita akan bikin custom logger, ya. Kita akan bikin custom logger. Approach-nya aja lah. Kita akan bikin custom logger, di mana custom logger ini nanti akan mengontrol apakah sebuah log ini akan blocking atau enggak gitu ya. Jadi kita akan menggunakan custom logger. Nah, yang membedakan dengan approach sebelumnya adalah kalau kita lihat kan approach sebelumnya there is a lot of go routine that can print, right? Can access the device and print. There's a lot of go routine. So the idea is now we are trying to make only one go routine that will write to the device. Kenapa satu go routine? Supaya kita bisa dengan lebih mudah kontrol atau deteksi kalau misalnya ada problem ketika writing itu dari satu go routine aja, nggak dari banyak go routine, right? But again, kita masih punya go routine lain yang coba trying to write to the disk, right? There is many go routine that trying to write to the disk, but we only have one go routine that will write to the disk. So we have to able to detect the capacity, right? Capacity dari lognya. Misalnya kalau kita hitung dalam keadaan normal, volume untuk bisa nge-lock ke disknya, let's say itu sekian gitu ya. Nah, kita bikin sebuah buffer channel dengan kapasitas mungkin ya di bawah itulah. Misalnya let's say volumenya let's say 100 log per second, kita bikin buffer channel dengan kapasitas mungkin 80% dari itu, kayak 80 message per second supaya kita masih punya gap 20 message per second. Dan buffer channel ini akan menjadi kapasitas dari sistem log kita, dan nanti kalau sudah lebih dari kapasitas ini kita akan drop lognya supaya dia nggak blocking, nggak bikin device-nya penuh, right? That's the idea. Dan nanti kalau device-nya udah sehat lagi, harusnya dia bisa consume dengan normal, kapasitasnya balik, buffer channelnya balik ke normal, dan lognya bisa ke generate lagi di device-nya. Jadi kita bikin dulu package logger, our custom package. Kita punya struct logger yang denotes custom logger kita. Di sini kita punya dua field, ada channel dan waiting group. Sekarang kita akan bikin function generatornya, ya, factory functionnya. Dan di sini kita akan terima dua buah parameter, yaitu
writer, interface dari io.writer, ya kan, dan juga kapasitas dari writernya. Dan kita akan return logger dengan menggunakan pointer semantik. Right, di sini kita akan define dulu L yaitu logger, dan kita akan make channelnya, dan dia adalah buffer dengan kapasitas cap. Right. Dan di sini kita akan nyalahin waiting groupnya. Waiting group at 1. It means that at this time there is one goroutine that active. Right. Nah, goroutine ini ngapain? Dia akan range ke si channel CH ini, dan dia akan print ke si disk, ya kan, dengan menggunakan fmt.fprintline. fmt.fprintline ini dia terima argumen pertamanya adalah io.writer, adalah source di mana kita mau ngeprint ya, outputnya apa, kita passing si W. W means is the io writer untuk si logger ini, right? It can be a device, can be a std standard output, anything, or a file. And after that, we gonna return the logger. Kita juga perlu, it's nice to have a shutdown function di mana untuk ngasih tahu kalau, hey, logger ini udah nggak dipakai. You can close it, right? So here is our shutdown function where we close the channel. Artinya apa close the channel? Maka kalau nanti semua value yang di dalam buffer udah beres dikerjain, dia akan break dari loop ini, right? And then waiting groupnya bakal di done. So it means that we should also call wait here. So it will block until all the data in the buffer channel, in our single buffer channel, is done processed, right? It's done writing to the device. Dan yang ketiga adalah kita punya function atau metode printline kita, right? Printline, ini aku bikin simple aja. Jadi printline dia terima string untuk apa yang di print. Nah, di sini adalah kontrolnya, ya. Di sini adalah tempat dimana kita implement si drop patternnya. Jadi kalau channelnya belum penuh buffernya, kita bisa kirimin stringnya, di mana nanti akan diproses sama si for loop di sini, sama goroutine yang di sini, dan dia akan print ke device-nya. Kalau misalnya penuh, kita akan drop. Right, so it will not block anymore. Right, we can call print line in multiple times in different goroutine, doesn't matter. But as long as the buffer channel is still there, we can get it and put it in the device, the lock. So it's time to introduce our custom lock, right? So we import it like this. We replace the original built-in lock import with our custom lock import, and then we create a new instance of the lock.new, right? Di sini kita passing argumennya device, karena device dia implement method write, dan dia berarti sekarang mengimplementasi io.writer. Kita bisa passing si d-nya langsung ke si new kita, ke si function generator kita, dan kita passing kapasitasnya yaitu 10, right? Artinya 10 lock bisa di writing ke dalam device. Kalau lebih dari 10 dan buffer channelnya penuh, sisa message-nya bisa di drop. Sisanya nggak ada perubahan karena print line kita masih support string di sini, right? So let's try this solution. Go to the B answer, right? Let's try. Jadi ini aplikasi kita berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya akan tekan Ctrl C untuk membuat device-nya problem. 1, 2, 3. Nah, di sini kita lihat bahwa message-nya, aplikasinya masih berjalan, tapi lock yang masuk karena dia sudah penuh dari buffernya karena ada problem di device-nya. Aplikasi masih jalan, tapi di sini kita print drop message, ya, drop. Tapi aplikasi masih jalan. It's not blocking anymore, which is good.
Dan kalau misalnya kita udah perbaiki device-nya, saya tekan lagi Ctrl C. Here we go again. The lock still continue, right? So we can solve the problem with the drop pattern, which is nice. Right, I'm gonna stop this. Right, let's jump into the conclusion. Right. Oke, jadi kita sudah belajar ada 8. Wow, 8 pattern konkurensi, wait for result, fan out, wait for task, pulling, fan out semi-4, fan out bounded, drop, dan terakhir ada cancellation. Mungkin di luar sana ada pattern lain, tapi biasanya based on this, mereka mungkin mengkombinasikan 1 dan 2 teknik dari sini dan menciptakan pattern lain. Tapi seharusnya patternnya mirip-mirip kayak 8 pattern yang ada di sini. Masing-masing pattern punya keunggulan dan kelemahan sendiri. So it's our responsibility, right, to choose which one is the correct one. Karena again, saya mau mengingatkan kepada kalian, setiap keputusan yang kita ambil, setiap code yang kita tulis pasti ada price-nya yang harus kita bayar, right? And again, learning resource-nya ini aku dapat dari 2 tempat, yaitu dari Ardan Labs, ya. Kalian bisa cek website mereka atau GitHub repo mereka. Mereka menyediakan training dalam Go yang menurut saya kontennya bagus banget. Dan yang kedua dari blog, ya, blog di mana orang yang nulis blog tersebut menuliskan summary dari training Ardan Labs-nya. Here we go. Our learning today. I hope it has something beneficial for you. Don't stop learning, and we'll see you guys in the next learning video. Ciao.